yang sebelah sana. Jadi saya membuka itu mungkin belum ada 1 bulan, baru 2 minggu. Ya, 2 minggu. Dan seberang jalan. Yang seberang jalan sana. Udah ke sana belum ya? Belum. Ya besok lah. Silakan. Bebas. Randane diminta untuk beli tiket ya. Jadi free. Nah, di awal saya dengan pola bahasa Inggris. Bahasa Inggris ketika waktu Lebaran itu selalu nggak punya siswa. Liburan? Iya. Karena kalau mau Lebaran tuh orang-orang mau kursus nggak ada. Akhirnya saya mencoba untuk konsep lebih ke pesantren kilat. Ternyata banyak. Terus masih kurang banyak karena waktu itu pendapatan waktu bulan Syawal itu sekitar baru ya 40-an juta. Artinya 1 bulannya. Saya pikir kalau 40 juta itu masih itu kotor, belum bersih artinya. Masih kurang banyak. Dan alhamdulillah saya coba dengan konsep wisata edukasi. Jadi saya belum punya desa bahasa ini secara wisata, tapi saya memanfaatkan wisata yang sudah ada. Ada Pondok Setumbu, ada Bukit Tema, ada Klipoh. Pokoknya semua potensi yang kira-kira tidak sama dengan desa bahasa kita pakai untuk jualan. Jadi saya nekat jualan tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah terus berkembang sampai sebelum Covid. Nek Ramadan Covid kemarin kita 0 karena memang nggak boleh. Tapi sebelum kemarin kita saldo itu terakhir itu bocor 1 hari itu dapat transfer sekitar 156 juta. Artinya nggak masuk akal secara logika karena Lebaran biasanya kita sepi, tapi dengan wisata seperti itu sangat bagus sekali mendukungnya. Dari situ saya mengembangkan terus wisata. Wisata ini saya kembangkan kenapa? Bukan karena saya punya uang, tapi setiap kali ada orang datang ke sini pengen tanya-tanya tentang anak saya, kepengen kursus yang bagaimana, yang 10 hari atau bagaimana. Itu biasanya kalau mereka ngajak anak kecil 10 tahun ke bawah, itu rata-rata anaknya pengen pulang. Pak pulang yuk, pulang, entar dulu saya lagi tanya-tanya. Nah, kadang nangis. Dari situ saya pengen bikin hobbit sama mandi bola awal mula. Agar tamu, kalau ada tamu keluarga yang ngajak anak balik atau bawah 10 tahun, ketika ibunya tanya-tanya, dia bermain. Alhamdulillah itu berjalan. Akhirnya rata-rata ketika ada pengunjung yang family, yang dengan keluarga, selalu protes, Pak Ani ini nggak mau pulang ini terus gimana gitu. Kalau tadinya anaknya pengen pulang, anaknya jadi nggak pengen pulang. Jadi rasa ingin menyenangkan orang dasar awalnya seperti itu. Lama-lama banyak orang tanya, Pak kalau kita pengen mandi bola boleh nggak? Mandi bola ya? Ini artinya kayak wisata gitu loh. Saya masih belum ngeh bahwa saya akan membuka wisata, itu masih belum. Artinya masih dalam tahapan air mengalir. Terus saya bikin lagi panahan sama kelinci. Panahan kelinci saya bikin biar lebih enak lagi. Ini kayaknya kalau ditambah kelinci sama panahan bisa untuk dijual tiket. Saya waktu itu teman-teman bilang, berapa harganya? 5.000. Jangan, sekalian saya jual 5 karena kita belum jalan. Nanti kalau 5.000 banyak kita malah nggak bisa membangun karena kondisi banyak tamu tapi kita belum terkondisikan. Akhirnya kita bikin jual 25.000. 1 hari rata-rata paling pol-polnya paling cuma 20. Entah itu hari Minggu atau hari biasa. Kenapa? Karena saya merasa ini belum layak untuk dijual seharga 25, tapi memang saya coba untuk 25 biar saya bisa membangun. Kalau nggak kredit, nggak banyak tamu kan kita masih bisa bangun. Tapi kalau seperti tadi itu sama bisa lihat sendiri kan, Rame. itu nggak mungkin kita bangun. Tukangnya aja sekarang udah tahu diri kalau pas Sabtu Minggu nggak mau bangun. Kenapa? Karena banyak tamu kan masih terganggu. Nah, kelinci dengan itu terus kita malah turunkan harga COVID cuma 15.000 plus dapat minuman. Masuk sini silakan vouchernya tuker minum di sana. Kenapa? Karena saya ingin jualan yang di sana kuliner di sana biar nanti ketika udah sini udah kesel pasti haus dan lapar. Lah kalau udah haus dan lapar, saya tidak ingin mereka beli itu secara langsung secara marketing, tapi saya hanya ingin itu kalau haus silakan datang ke Universal area nanti dapat minum gratis. Kalau dapat minum gratis kira-kira datang nggak? Pasti datang 100%, hampir 99%. menukarkan kupon ya. Karena menukarkan kupon. Lah udah ke sana kok ada geprek, ada ini, ada ini. Udah akhirnya pesan. Ternyata
di awal mula saya bikin konsep itu staff-staff juga bilang, waktu sebelum saya kasih dengan voucher dia bilang, masuk payu, ya enggak payu kalau enggak kita tarik ke sana. Cara nariknya kita harus modal dengan menggratiskan minuman. Ada kalanya ketika kita harus mendapatkan sesuatu harus dengan kail. Nah, orang-orang para praktik ini yang paling susah. Ikan pun ketika dipancing tanpa ada kailnya, kira-kira cuma pancing doang tanpa ada cacing atau apa, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nah, dari proses kehidupan seperti itu saya coba di sana. Alhamdulillah. Buka COVID pertama kali tanggal 10 Juli kalau nggak salah sekitaran itu, pertama ada sekitar 50 pengunjung. Terus hari kedua ada 100, selanjutnya terus tambah. Alhamdulillah, hari ini tadi katanya pemecah rekor 547. Nah, yang biasanya kita cuma paling-paling kalau weekend seperti ini 5 jutaan rata-rata. Tapi hari ini kita untuk wisatanya saja dapat 8 juta. Yang cuma tiket yang 15.000, belum lagi nanti makanan, belum lagi tentang Coca-Cola ini aja tadi kayaknya kalau nggak salah ada masukan sekitar 460.000. Ini kita belinya 4.000, kita jual 10.000. Belum pernah ada yang protes karena kita tempat wisata. Beda, sama-sama di kampung sini, di warung sama di sini, sama-sama Coca-Cola, sama-sama milinya umpama 150 mili, beda harga, nggak masalah. Karena pariwisata itu sudah dimaklumi. Nah ini kesempatan yang luar biasa. Dari ini aja kalau mau, ini hampir rata-rata itu 400 setiap hari. Ini cuma begini nanti yang tukang masak yang kadang-kadang nggak ada yang jaga, apalagi kalau nanti lebih serius lagi. Ya di sana juga banyak. Nah, semua bisa terkondisikan itu satu ya. Saya ini terbuka bahwa ketika saya mulai saya nggak pernah bicara tentang masalah modal dari mana. Sementing ayo kita 3 tahun yang akan datang punya pendapatan segini. Berarti aku bisa gaji kamu segini. Terus sekarang ini kita harus bekerja keras. Siapapun akan usaha dengan kondisi apa harus dikasih tahu jangka pendek, jangka mana, jangka panjang. Oke. Setelah itu teman-teman kita fokuskan ke timnya harus solid. Jadi jangan sampai nanti internalnya itu hanya berantem hanya karena hal yang tidak begitu banyak yang didapatkan. Artinya ketika punya uang 1 juta, 2 juta, tapi untuk rebutan kan repot. Kalau perlu uang dapat 1 juta, paling nggak rebutan tapi kita kasih. Jadi semangat tim. Terus jangan bicara tentang jangka pendek. Jangka mana? Paling cepat itu paling 6 bulan. Karena 6 bulan itu kita puasa siap enggak gitu loh. Kalau nanti punya uang seperti kemarin saya dari mana ya? Ada tempat wisata. Ya, itu dari Ramadhanu. Itu kalau punya uang selalu hanya untuk konsumtif. Jadi bukan untuk membangun. Kalau saya lebih banyak untuk membangun. Karena itu jangka panjangnya gitu. Akhirnya kita makin lama makin temanku tuh makin lama makin habis, makin nggak ada pengunjungnya lagi. Sekarang cari orang 1 hari 20 saat ini kemarin saya tahu itu susah. Nah kami ada 547. Ini saya belum blow up. Kalau saya blow up parkirnya terkondisikan, oke, saya punya cara marketing digitalnya nggak seperti umumnya. Jadi setiap kali saya punya program tergantung dengan kapasitas yang kita punya. Jadi jangan sampai kita kapasitas yang untuk 500 sampai 750, tapi kita pemasarannya dipaksa sampai 1000-2000. Nanti muntah. Akhirnya kita yang akan rugi sendiri. Itu. Terus di desa bahasa sendiri di sini tidak hanya bekerja keras, bekerja cerdas, tapi juga spiritual. Maaf, saya karena orang Islam nanti yang non muslim jangan tersinggung karena semua agama punya spiritual masing-masing. Tapi setidaknya saya harus sampaikan juga, jangan sampai hanya melihat lahirnya saja gitu loh. Jadi kami juga dengan teman-teman kadang-kadang kalau dulu itu sering puasa, kadang Daud, kadang sering kemis. Terus kalau udah gitu kadang mujadah pada subuh sama pada maghrib. Dan itu wajib bagi kami karena kita biar tidak terlalu iri dan dengki dengan teman-teman yang lain. Karena kalau rezeki yang ngasih Tuhan itu beda lagi dengan orang karena iri dan dengki. Maksudnya begini, yang jelas. Kalau pengusaha seperti saya ini kan kalau pendidikan kan lebih condong dekat dengan dinas pendidikan. Jadi kalau pariwisata kita lebih dekat dengan dinas pariwisata. Kalau dua-duanya berarti dekat dua-duanya. Nah, ketika dekat dengan dua-duanya biasanya kita masih dikasih baik-baik. Pak, kita pelatihan gratis. Pak, kita minta bantuan apa. Nah, ketika kita memperebutkan
proyek di dinas itu kan tidak hanya saya tapi teman-teman yang lain. Nah, itu biasanya saya kering jegal-jegal saling fitnah. Rezeki seperti itu biasanya kita akan maaf tidak begitu bisa dijaga untuk sustainable atau keberlanjutan. Maka saya lebih enak, saya nggak ngejar proyek dari dinas, saya lebih proyek dari Tuhan dengan spiritual plus dengan tindakan. Saya nggak menyangka kalau wisata di sini akan seviral seperti ini. Ini yang Desember, November sudah ada sekitar 500 lebih yang udah Indian untuk kursus bahasa Inggris. Nah, kalau kursus bahasa Inggris mohon maaf jangan ditanya lagi. Kalau udah normal kita pendapatan luar biasa. Kalau 100 juta per bulan itu masih kecil. Itu minim paling kecil. Kalau liburan panjang itu minimal itu 500 sampai 800 juta setiap bulan, 1 bulan. Karena kalau yang daftar ada 100 sudah 350 juta. Kalau 200 700 juta. Karena per paketnya dalam 10 hari itu 3.500.000. Kita lebih banyak modal cocot mohon maaf. Bersuara kan gitu loh. Jadi kita ngomong aja, lainnya kan enggak. Paling cuma buku udah pendaftaran, kaos sudah dengan pendaftaran, makan yang paling banyak. Makan itu per orang cuma 600.000. Nah, tenaga juga kita bikin. Nanti kita ke sistem saham. Tapi saat ini kita harus besarkan dulu sumbernya. Nah, Desa Bahasa muncul menjadi pendidikan bahasa Inggris, wisata kelinci, homestay, sekarang baru mulai kuliner sama galeri. Nah, sampean salah satu dulu. Jangan semuanya dikondisikan. Kalau sampean langsung semuanya nanti, maaf, kehabisan dana, akhirnya Anda hanya ingin iki kepiye balik-balik. Nah, itu yang repot sekali. Marketing nanti kapan-kapan jenengan atau nanti bisa tanyakan malam hari ini, mumpung saya ini, saya tetap akan layani jenengan. Maaf, saya wajahnya lagi nggak enak karena memang nggak enak badan, sakit gigi, tapi alhamdulillah sudah minum obat, terus asam lambung kambuh kemarin. Jadi jujur tapi saya ikhlas karena tadi tuan rumah itu punya apa itu ya, thank you, rumah makan, jamur apa, tongseng jamur, ayam, terus tongseng ayam juga itu. Ternyata saya tanya, setiap hari rata-rata berapa? 300.000. Kotor atau bersih? Kotor. Nah, untuk karyawan bagaimana? Pusing Pak Ani. Tempatnya bagus, luar biasa. Bagi saya ini mungkin masih bagusan sana dikit lah. Tapi dikit, nggak banyak. Tapi dengan penghasilan seperti itu kan, saya melihatnya ini salah. Saya udah masuk pertama kali, ini salah. Konsepnya mewah, tapi di pinggir kampung, di dalam kampung, di pinggir sawah, tapi promosinya nggak bagus gitu loh. Makanannya murah gitu loh. Jadi ini nggak masuk. Jadi tempat bagus itu nggak menjamin. Saya bilang, Mas, kalau tongseng jamur berapa? 15.000. Besok ditulis di sana. Tongseng jamur 15.000, lainnya nggak usah ditulis. Orang bawa 50.000 masuk ke sini nggak berani. Orang bawa 100.000 belum tentu berani. Kenapa? Karena lihat bagusnya tempatnya itu udah bicara bahwa itu pasti mahal gitu. Nah, pantesan teman-teman satu yang di sini cuma langganan saja gitu. Ini di sini nggak mahal gitu. Terus yang kedua, dia pengennya yang mewah, artinya jugu-jugu itu loh, Mas. Bikin gazebo. Mas, saya tanya, gazebo ini sama balkon desnya sak Borobudur yang ada 20 itu di antara itu menurut saya nomor berapa? Saya nomor 21 kan gitu. Di antara 20 dia nomor 1. Lah kok sampai nyanyi wong 20, habis kamu. Kamu hanya bangun-bangun terus tapi kamu nggak akan pernah dapat duit. Uang kamu untuk apa? Lah saya utangnya sudah mulai banyak. Besok tinggal bangkrutnya, akhirnya ditutup sebenarnya. Nah terus gimana? Akhirnya saya punya lahannya masih mana? Ini nih, udah kamu bikin ini. Alhamdulillah dia tadi senangnya luar biasa. Ini makasih sekali, ini kayak apa ya, bintang tak jatuh dari ini. Saya hanya, kamu kalau dengerin saya ini betul-betul bagus, so dengerin, tapi jangan dengerin orang lain. Sekali konsep itu kalau nanti berubah-ubah kamu nggak akan jadi. Tapi nanti kalau kamu gagal, bilang sama saya bilang gitu. Mau pulang nggak boleh lagi. Lah aku tuh punya jam di rumah nih nggak enak juga gitu. Alhamdulillah, aku bilang saya udah agak ini nggak enak, saya harus meninggalkan di sini. Nanti lain kali kesini aja, saya tak kesini. Saya janji juga ke sana. Kenapa? Kalau nggak gitu nggak bisa pulang. Nanti saya dimarahi sama Mas Susilo. Tadi mungkin kalau dia WA saya langsung kesini karena apa? Nggak enak.
Nyun sewu, kalau Anda semuanya ingin buka suatu konsep wisata, paling tidak Anda harus tahu tentang customer atau klien atau visitor atau pengunjungnya. Pengunjungnya apakah anak-anak pacaran, pemuda-pemudi, apakah family? Dua itu satu. Yang kedua, apakah itu orang lokal Bantul? Bantul ada penduduknya berapa? Sebantul. Berapa juta? Belum apa. Harus tahu. Saya buka ini tahu. Magelang itu 1,2 juta, 1.200.000. Seandainya itu dibagi setiap hari mau 1.000, berarti setiap bulan baru 30. Dan itu kayaknya nggak mungkin tiap hari. Nah ini aja paling ramai cuma 514, itu orang Magelang. Ini rata-rata orang Magelang di sini. Paling Temanggung dikit, Jogja dikit. Nah, analisa kita ketika kita bikin suatu konsep usaha, itu ketika kita membangun lokal yang customernya ya harus sesuai dengan karakter lokal yang diinginkan. Nanti mungkin sama konsultan nanti bisa tanyakan, karena biasanya kita akan harus tahu tentang customer mereka. Yang kedua, orang luar. Saya di sini tak kasih tahu dengan marketingnya juga. Lokal itu saya pendatang baru dalam wisata tiketing. Saya pendatang baru, paling baru di Borobudur. Nah, tapi saya pengen yang paling banyak. Yang lama-lama TKD, Ramadan itu tak tanya tadi cuma 20 peserta. Artinya pengunjung. Jadi 546 berarti. Banyakan mana? Banyakan sini kan? Saya waktu itu bicara tentang lokal. Karena saya kalau menjual promosi besar-besaran di non dari Magelang itu nggak akan laku. Habis uang hanya untuk marketing. Saya nggak mau segala satu itu keluar uang banyak, dapatnya dikit. Ya keluarnya dikit, kalau bisa jangan, tapi dapatnya banyak. Saya di lokal itu minta marketing saya bilang, kamu lobi yang punya kereta odong-odong, kalau kereta odong-odong, suruh ke sini, maunya dia apa? Mau minta fee berapa, anunya berapa, khusus odong. Ya kita terbuka nih, khusus dengan biar tahu konsep strategi marketing apa nggih? Nggih, Kalau sampai merasa tersinggung dan nggak bagus, bisa silakan saya di stop ya. pengalaman. Saya kan nggak tahu yang diinginkan yang sebenarnya gitu. Karena belum banyak. Bapak ini sharing. Ya, saya hanya bercerita tentang pengalaman saya biar enggak ini. Ini pengalaman saya kan bisa bagus untuk jenengan atau tidak urusan jenengan karena beda tempat. Di kita nggak ada odong-odong. Saya dulu juga nggak mengatakan odong-odong ada. Ternyata odong-odong itu ada 10 lebih operator. Pemiliknya itu ada itu hanya 1-2. Banyak. Saya kagetnya setelah marketing itu datang. Setelah itu dia datang, Mas kalau di sini 15.000, 25 nggak masuk. Lah mintanya berapa? Di bawah 10 ya udah. Kalau odong-odong tak kasih 7.500, sampai tak kasih 500, mau nggak? Ya sangat mau gitu loh. Ya udah. Staf-staf kita pada protes. Masuk semurah itu. Saya tak takon. Nek awake dhewe gawe ngene iki jogo ora ana tamu mung teko duduk manis nang tiketing kira-kira sampean kepiye? Ya males. Tapi sampean tak takon. Sing odong-odong iki foto ora kira-kira ada foto. Foto-foto di-upload ora di-upload. Lah kalau satu orang nanti yang membaca teman-teman mereka itu 5. Berarti kalau yang datang ke sini 100 berarti sampai 500. Kalau 10 berarti kan bisa 1.000. Kita mensosialisasikan kita di awal dengan cara seperti ini. Kita marketing tapi malah dapat duit. Sing cari penumpang siapa ya odong-odong. Itu kan bukan saya, odong-odong. Nah, cuma karena dia dikasih murah banget, akhirnya mau kan gitu. Odong-odong gitu. Tapi odong-odong nanti ada grup. Saya nggak mau odong-odong, tapi saya pakai mobil atau pakai sepeda nggak bisa. Harga tetap 15.000 atau 25.000. Tidak boleh yang 7.000. Itu yang naiknya di odong-odong. Makanya odong-odong seneng kenapa? Karena juga dia dibantu pemasaran. Kalau yang nggak naik odong-odong berarti nggak boleh tiket yang murah gitu loh. Odong-odong tidak merasa terdolimi oleh kita karena pengunjung yang tadinya kepengen naik mobil pribadi mau nggak mau harus naik odong-odong. Ongkosnya dia harus berapa kan jelas otomatis pendapatan odong-odong lebih besar. Yang kedua, saya tidak mau ini hanya lokal karena lokal itu nanti 10 tahun yang akan datang sudah habis. Dengan konsep 1.200.000 itu kalau kita viral, kalau enggak ya sampai 20 tahun. Sebelum 10 tahun habis pun kita udah ada strategi.
Kita kalau bisa ya Jawa Tengah, kalau bisa saya Indonesia. Pertama gitu, saya Indonesia dulu. Nah, kita bersama sama, maaf karena kita beda dengan kondisi nanti di tempat jenengan, tapi kita ceritakan potensi ini dengan VW. Kemarin saya bilang Mas Aziz, kita sudah mulai strategi untuk non lokal, karena nanti kalau lokal sudah sepi dan Candi Borobudur seperti dulu setiap harinya ada 5.000 pengunjung, kok kita nggak dapat uang sama sekali, kita rugi. Yang bisa bawa ke sini apa? Yo VW yang ngetem di Candi Borobudur, yang naik keluar nanti ke parkiran. Itu kan ada sekitar 30-an setiap harinya. Nah kalau kita di bawah 30 kali 3 itu 90. Nah, ternyata 2 hari yang lalu ini baru ini VW ini. 2 hari yang lalu ada satu, Mas kok saman bawa ke sini kenapa? Saya belum minta untuk. Ya Pak Hani, tamu-tamu kalau saya bawa jenuh. Saya tak bawa ke sana, saya pengen ternyata desa Baja sekarang udah mulai bagus. Saya harus dicoba, ya udah. Sampan ke sini minta minum apa, kita kasih. Ada teh, es teh, susu. Oke. Nanti tak bayarnya tak. Ya ini yang bayar kamu. Kan kalau ada 2, VW itu ada 2. Yang bayar VW sama yang bayar tamu. Kalau yang bayar VW itu biasanya bookingan 1 VW berapa. Itu biasanya kalau dibawa kemana-mana yang bawa tetap VW. Tapi kalau di sana enggak, kalau di taman itu. Nanti kalau mau kemana-mana itu biaya sendiri. Jadi udah ada keterbukaan di antara 2 manajemen VW itu. Kita ada sekitar 80 VW di Borobudur itu. Tapi ada 3 grup. Tapi yang 2 sama karena di luar dari Candi Borobudur. Yang satu masih di Candi Borobudur. Ternyata saya bilang begitu, terus dia bilang, Mas, boleh nggak saya cerita sama teman-teman saya yang di Borobudur untuk bawa ke sini? Lewat aku dikasih rezeki kok. Tapi kan kita juga bisa minum gratis kan kalau haus ini nggak apa-apa. Tadi itu ada banyak sekali VW yang datang. Telur Mas. Nah, terus saya dapat japri sama teman-teman, Mas, kok teman-teman saya ke sana itu gimana? Ya, kasih. Oh gini. Yaudah, besok kita akan bawa. Ketika nanti Borobudur rame, paling tidak ada 30 VW setiap harinya, berarti kita akan disapot, didukung dengan berapa? 90 orang. Kita dapat 7.500 nggak apa-apa, tapi udah rame itu orang-orang pasti akan ke sini. Contoh, sama buka bakso. Ini biar jelas lagi nih begini. Buka bakso anyar, setiap hari sepirang, tapi sama yang 2 buka mie ayam. Tapi setiap hari mobil banyak di situ. Kira-kira sama nek ngerti dua toko ini yang bakso sepi gak ada pernah ini sama yang rame, pengen masuk yang mana? Rame. Maka ketika jenengan nanti buka sesuatu itu jangan terus dibilang tamu itu harus bawa. Tadi saya sudah bilang sama yang punya warung, Mas, pit motor itu diparkirin gini karyawan sampah, nih perlu kocok-kocok sama gini, nih perlu tukang mancing atau tukang tani itu kok parkirin gini. Bukan tiap hari kudu ono sing parkir, ora oleh sing sepi, kudu ono. Piye carane? Nek petani-petani mungkin parkir kan dekat petani. Suka pakai sepeda motor. Pak, mboten cah parkir ten mriko, tenggin kula mawon gratis, anane mboten bayar. Mungkin nek haus ngunjuk tenggin kula. Kira-kira nanti gituin nanti biar ada 1-2. Itu nanti kalau ada orang lewat. Itu biasanya wah, kayak ono tamu, Akhirnya mencoba. Nah, ketika kita memulai satu awal itu harus selalu dibikin aura yang ramai. Tidak usah bicara tentang apa yang aku dapatkan, tapi bagaimana agar kita ramai nanti terhipnotis untuk tamu-tamu yang lain. Nah dari situ kita akan menjadi suatu usaha yang istilahnya itu yang positif, karena sebagai industri. Jadi jangan sampai kita dan kata-kata afirmasi juga kok sepi ya, besok mungkin ramai, besok harus ramai, harus pokoknya jangan bahas yang sepi. Benarnya saya membuktikan sendiri sebagai anak asongan Borobudur, sebagai anak yatim. Bisnis itu orang bicara tentang kita linknya dengan siapa, tapi bagaimana kita prasangka dengan Tuhan. Kalau prasangka kita dengan Tuhan baik, ya pasti akan dengan baik. Kalau jelek, ya akan jelek. Maka jangan sampai salah. Prasangka itu ditujukan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kepada jenengan semua. Saya itu kemarin dipanggil sama teman, salah satu tokoh. Ini apa? Tokoh nih. Sama apa? Teman-teman kemarin yang punya jeep yang beli Robico yang Pak Ali itu bikin desa bahasa kok sendiri. Itu jadi apa tau?
Nah, jadi orang-orang melihat itu satu orang pejabat terus bikin ini tuh radut. Nah, kami mencoba dari nol terus dengan cara kerja keras tapi telaten. Tapi aku nggak mau seperti teman kita di rumah makan wis nggone apik entek oke tapi rapai mosok kotor 1 hari 300.000 rupiah Mas. Ngeluh Mas. Aku mikirnya ini wis tutup mesti. Logikanya kan begitu nih. Kenapa? Karena dia bisa namanya koncoku kayak sukses buka warung jamuran. Hanya karena konconya seperti kelihatan, tapi kan nggak tahu prosesnya teman yang sukses itu. Nah, ini kami sudah cerita seperti itu. Semoga manfaat dan barokah. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan cuma. Nah, monggo sharing.